Kita siapkan panci, kemudian masukkan 300 gram gula merah. Ini gula merahnya sudah aku potong kecil-kecil supaya nanti lebih mudah larut. Tambahkan setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan yang sudah disimpul, dan 400 ml air. Selanjutnya ini direbus sampai gulanya larut dan mendidih. Ini sudah mendidih tapi gulanya belum larut. Kita biarkan dulu sampai gulanya semuanya larut. Agak dikecilkan apinya. Maaf ya bun, ada suara anak-anak lagi main. Nah, kalau sudah larut semua seperti ini, matikan apinya. Kemudian biarkan larutan air gulanya sampai dingin. Kalau air gulanya sudah dingin, sekarang kita siapkan lagi panci. Kemudian masukkan 2 saset agar-agar bening atau tanpa warna. Masing-masing beratnya 7 gram, jadi total 14 gram. Kemudian 2 saset santan instan, masing-masing beratnya 65 ml. 60 gram kental manis atau setara dengan 2 saset. Dan 2 butir telur, ini dikocok lepas seperti ini. Baru kita campurkan semuanya. Selanjutnya tambahkan 800 ml air. Dan terakhir masukkan air gula yang tadi udah dimasak dan udah dingin. Disaring seperti ini supaya nggak ada kotoran-kotorannya ya. Selanjutnya ini diaduk terlebih dahulu sampai tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Oh iya, ternyata tadi aku enggak on cam. Aku tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk atau bisa juga pakai pasta vanila supaya enggak amis ya bun. Selanjutnya ini akan aku masak pakai api sedang aja sampai mendidih. Kalau misalnya mau lumutnya besar-besar, ini jangan terlalu sering diaduk, cukup 1-2 kali aja diaduknya. Tapi kalau mau lumutnya kecil-kecil, boleh lebih sering lagi ngaduknya ya bun. Nah ini kita biarkan saja, tidak perlu diaduk dulu. Seperti ini udah mulai mendidih ya. Apinya agak dikecilkan. Ini kita biarkan dulu sampai lumutnya terbentuk. Kalau misalnya mau kecil-kecil lumutnya boleh sambil diaduk ya. Ini aku mau buat lumutnya agak besar-besaran dikit ya. Kelihatan ya proses pembentukan lumutnya seperti ini. Ini videonya nggak aku skip ya. Kelihatan ya lumutnya udah mulai ngebentuk tuh di bagian tengah, agak dikecilkan. Nah, diaduk pelan-pelan aja. Ini belum semuanya terbentuk ya, baru sebagian. Apinya segitu ya, tuh sedang cenderung kecil. Udah mendidih banget seperti ini. Lumutnya juga udah terbentuk ya, tuh besar-besar. Sekarang matikan apinya. Ini mau aku aduk ini aja supaya buihnya hilang. Jadi pelan-pelan aja ya bun ngaduknya kayak gini.
Kalau diaduk pakai balon whisk nanti malah jadi pecah-pecah dan jadi kecil-kecil ya lumutnya. Jadi aku aduk pakai ini pelan-pelan aja karena lumutnya udah terbentuk, untuk menghilangkan buih-buih yang ada di permukaan. Dan salah satu kuncinya supaya nanti hasil lumutnya bisa full lumut di dalam loyangnya, jadi nggak terpisah antara air gula dan juga lumutnya. Kita biarkan dulu puding lumut ini sampai dingin, baru dimasukkan ke dalam loyang. Jadi dibiarkan sampai dingin suhu ruang ya bun, jangan panas-panas seperti ini, karena kalau panas-panas kita tuangkan ke dalam loyang nanti jadinya akan jadi 2 lapisan. Kalau puding lumut gula merahnya sudah dingin suhu ruang seperti ini, sama sekali tidak ada uap panasnya. Ini masih agak hangat ya bun, tapi hangat-hangat kuku gitu. Ini udah bisa kita tuangkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya aku pakai loyang tulban ukuran 20 cm, sudah aku basahi dengan air matang supaya nanti pudingnya nggak lengket dan lebih mudah dikeluarkan dari dalam loyang. Puding lumutnya nanti. Selanjutnya bisa dirata-ratakan pakai sumpit seperti ini. Kemudian puding lumut ini akan aku biarkan sampai padat. Puding lumutnya udah betul-betul mengeras dan padat. Sekarang mau kita keluarkan dari dalam cetakan. Ditekan-tekan dulu di bagian pinggirnya seperti ini. Udah, sekarang kita selipkan tusuk gigi di salah satu sisinya supaya ada rongga udara. Baru kita keluarkan dari dalam loyang atau cetakan. Masya Allah, cantik banget. Lidinya tinggal kita pisahkan. Sekarang pudingnya kita potong-potong. Ini padat tapi lembut banget. Tuh, full banget lumutnya kayak gini. Anti gagal, padat, lembut. Kita cicip ya, bismillah. Nggak amis sama sekali, manisnya juga pas banget. Apalagi ini tadi udah aku masukin ke kulkas, seger, super seger banget. Pertama kita siapkan dulu blender, kemudian masukkan 2 saset agar-agar bening, masing-masing beratnya 7 gram. Jadi total aku pakai 14 gram. Tambahkan 100 gram gula pasir, 3 sendok makan coklat bubuk. Untuk coklat yang ini aku pakai mereknya yang Winmolen, yang kemasannya warna merah, ada di minimarket ya bun. 1/4 sendok teh garam. Kemudian 1 sendok teh pasta vanila, aku pakainya yang kayak gini ya. Tambahkan 4 lembar roti tawar, digunting-gunting kayak gini aja. Kemudian 1 liter air. Ini nggak aku masukin semua 1 liter karena takut malah blubok-blubok ya. Selanjutnya ini akan aku blender sampai halus. Seperti ini sudah cukup halus. Nah, sudah halus seperti ini ya. Sekarang kita tuangkan semua bahan-bahan yang udah di blender ke dalam panci. Lalu ini dibilas pakai sisa air tadi ya. Nah, jadi airnya semua kita pakai 1000 ml. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai hangat terlebih dahulu.
Kalau ada yang nanya, boleh nggak untuk airnya diganti susu UHT full cream? Tentu saja boleh banget, pasti rasanya lebih enak lagi. Ini aku pakai air supaya lebih ekonomis, tapi rasanya tetap enak. Nah, kalau hawanya sudah hangat seperti ini, selanjutnya kita masukkan 2 butir kuning telur, diaduk-aduk seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita ambil airnya yang masih hangat. Kita aduk-aduk seperti ini. Baru kemudian kita tuangkan semuanya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau uap panasnya udah mulai keluar, kita udah bisa masukkan kuning telurnya. Supaya nggak amis, dan yang pasti salah satu jangan di skip untuk pasta vanilanya ya, atau vanili bubuk. Diaduk lagi, dimasak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih dan meletup-meletup seperti ini, matikan apinya. Kemudian tambahkan 100 gram coklat batang yang sudah dipotong kecil-kecil. Lalu ini diaduk sampai coklat batangnya larut. Kalau ada yang bertanya kenapa coklat batangnya dimasukkan di akhir, ini untuk mempertahankan tekstur dari coklatnya supaya tetap lembut dan juga tidak menggumpal ya. Nah, kalau coklat batangnya sudah betul-betul larut, uap panasnya juga sudah berkurang karena diaduk-aduk terus. Sekarang udah kita bisa tuangkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya aku pakai loyang Tulban dengan ukuran 20 cm. Sekarang kita tuang puding coklatnya ke dalam loyang. Untuk loyangnya ini sudah aku basahi dengan air matang ya, supaya nanti pudingnya nggak lengket, jadi lebih mudah dikeluarkan dari dalam loyang. Setelah dituang ke dalam loyang, ini diaduk, diratakan menggunakan lidi seperti ini. Kemudian agak dihentakkan sedikit. Lanjut, biarkan puding sampai betul-betul set dan padat di suhu ruang. Puding browniesnya udah betul-betul set. Tapi memang gini ya bun, aku setiap bikin puding brownies tuh, kalau misalnya udah dingin dan udah padat, kenapa jadi meletek-meletek gini? Ada yang tahu? Terus ada nggak caranya supaya nggak meletek di bagian permukaannya? Sekarang kita renggangkan dulu bagian permukaannya. Bisa disisiri juga pakai pisau ya. Sekarang salah satu sisinya kita selipkan tusuk gigi seperti ini supaya ada rongga udara, baru kita keluarkan dari dalam cetakan. Wow, tuh secakep ini ya bun, Masya Allah, cakep banget ya. Terus di permukaannya bisa kita taburi pakai coklat bubuk seperti ini. Lanjut, sekarang pudingnya kita potong. Masya Allah, ini lembut banget. Hasilnya kayak gini, tuh kelihatan ya, padat. Tapi ini lembut banget. Nah, pas dipotong ini lembutnya, Masya Allah. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Super lembut, nyoklat, manisnya pas walaupun nggak pakai UHT full cream, tapi ini beneran enak banget.
Bun wajib cobain, segampang itu bikin puding brownies kayak gini. Ada gurih-gurihnya, enak banget. Cobain di rumah ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.